Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita, sehingga kita saat ini bisa berjumpa dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca kalimatut tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi pengalaman kepada jamaah semuanya, YouTuber semuanya, tentang akhir hayat kita. Di dalam dunia itu ada penciptaan Allah yang selalu berpasang-pasangan. Ada lahir, ada mati, ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Selalu berpasang-pasangan. Begitu pula kita dulu dilahirkan, dibesarkan oleh bunda kita, dan kita menjadi dewasa, dan saat ini kita sudah menjadi orang tua. Ibarat kurve itu sudah mulai melengkung menuju ke arah barat. Maka yang namanya ajal itu tidak bisa disingkap rahasianya sampai sekarang. Ada 3 hal yang sampai saat ini tidak pernah ilmuwan manapun bisa memecahkan rahasianya. Yang pertama tentang jodoh, yang kedua tentang ajal atau mati, yang ketiga tentang rezeki. Ini semua rahasia Allah dan terbukti tidak bisa terpecahkan. Misalnya, kita akan mendapat rezeki dari mana? Gak tahu. Karena itu rahasia Allah. Begitu pula dengan mati kita juga tidak tahu. Namun kenyataan di lapangan itu orang tidak pernah ingat mati, sehingga kesombongan, keangkuhan, kedengkian selalu menghinggapi orang-orang yang tidak pernah ingat akan mati. Padahal mati itu sesuatu yang pasti akan kita lakukan dan kita jalani. Dan semuanya itu tidak nikmat bagi orang-orang durjana. Karena mati bagi orang yang durjana merupakan derita. Sementara kematian itu sakitnya luar biasa. Belum sampai pada itu, nasib kita berikutnya. Kita itu akan termasuk yang bahagia atau tidak sama sekali. Dan kuncinya itu satu saja.
ketika kita bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika menjelang ajal kita, selamatlah kita dari api neraka dan siksa neraka. Tapi tidak semudah itu. Mari kita lihat. Kurang apa yang namanya Allah berbaik kepada setan. Tetapi dasar setan. Dulu setan itu hidup dengan tenang, nikmat di surga bersama dengan malaikat. Selama samanina alfi sanatin, 80.000 tahun setan beribadah bersama dengan malaikat di surga, hidup nikmat. Tetapi dasar yang namanya setan itu hatinya jelek, dan itu memang diciptakan oleh Allah. Ada dua kutub dalam hidup ini, baik dan buruk, hak dan batil, itu sudah pasti. Dan setan itulah yang menjadi su'ul khotimah atau akhir yang jelek. Meskipun awal-awalnya dia suka berbakti kepada Allah dengan beribadah selama 80.000 tahun di surga bersama dengan malaikat. Tapi ketika diciptakan Adam alaihissalam dan disuruh sujud saja, yang namanya setan tidak mau karena sombongnya itu. Setan itu sombongnya luar biasa. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam oleh Allah Al-Khaliq yang menciptakan setan, ternyata setan tidak mau. Begitu ketusnya setan, itulah sifat setan. Betapa sombongnya setan, angkuhnya setan. Kita bisa belajar dari hal ini yang tidak baik ini untuk kita hindari. Dan akhirnya Allah ghadab. Maka setan dibuang ke dunia. Itu awal yang baik, amalan surga, akhirnya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari su'ul khotimah itu, saudaraku. Ada lagi cerita dalam sarah kitab Matori yang diceritakan oleh Abu Lais. Astaghfirullahaladzim. Ada seorang ulama besar yang namanya Wali Barseso, dia waliullah, kekasih Allah, tidak hanya sebatas ulama, betul-betul alamah. Setiap saat, setiap hari hanya berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, ilmunya tinggi. Tetapi beliau pun nasibnya hampir sama dengan setan, mengalami su'ul khotimah. Mengapa orang alim sekelas Wali Barseso bisa terjerumus dan akhirnya mati kafir dalam label su'ul khotimah? Ceritanya adalah begini. Setan itu akan menggoda manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Termasuk Wali Barseso itu, dia juga seorang tabib yang terkenal, bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Penyakit ayan, penyakit gila, semuanya bisa disembuhkan. Sampai pada suatu saat ia dihadapkan pada seorang putri
raja yang cantik jelita. Di situ disuruh mengobati sakitnya. Dan ketika dipegang kepalanya, si wanita cantik jelita, putri raja itu sembuh seketika. Saat itulah setan datang membujuk yang namanya Wali Barsiso, dan akhirnya terbujuklah tipu daya setan lewat kecantikan seorang putri raja itu. Dan akhirnya Wali Barsiso bertindak yang tidak senonoh. Kemudian setan senang mengadu domba, kemudian dilaporkanlah pula kepada para menteri, pejabat negara kerajaan, yang akhirnya Wali Barsiso pun dihukum. Dan ketika dihukum itulah setan datang lagi untuk membisikkan supaya mengakui bahwa yang benar bisa menanggung dosanya adalah Nabi Isa. Maka Wali Barsiso pun meninggal dengan keadaan kafir dalam posisi tubuhnya disalib. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi cerita yang awal baik belum tentu akhirnya akan baik. Tapi mari kita ingat kembali, siapakah sahabat Umar ketika dulu belum Islam? Beliau pernah merasa malu dengan adat jahiliyah. Dia malu mempunyai seorang putri, seorang anak putri. Dia malu. Maka putrinya pun dikubur hidup-hidup. Dia juga seorang pemabuk. Tapi apakah seperti itu akan berakhir dengan su'ul khotimah? Ternyata tidak semuanya. Contoh yang mudah diingat adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu akhirnya menjadi sahabat Nabi dan termasuk penerus kekhalifahan setelah Abu Bakar. Dan akhirnya Umar bin Khattab menjadi penghuni surga yang sudah dikatakan oleh Rasulullah. Meskipun pada awalnya beliau penuh dengan noda dan dosa. Dari 3 peristiwa tadi dapat kita ambil hikmahnya supaya kita tidak terjerembab dengan mati su'ul khotimah, tetapi berharap husnul khotimah. Lalu apa yang akan kita kerjakan sebagai permohonan kepada Allah dengan keinginan meninggal yang husnul khotimah tadi? Jawabannya ada, saudaraku. Inilah doa supaya kita besok itu mati dengan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itulah doa
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhanku, la tuzigh qulubana, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah karunia kepada kami rahmat dari sisimu, dari sisi engkau. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Itulah doa benteng kita supaya kita bisa menjadi orang yang meninggal akhirnya dengan bisa mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan itu doa itu Allah akan memberi kita hidayah, petunjuk untuk selalu berzikir setiap saat, mengingat Allah dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita, karena mau tidak mau kita pasti akan mati dan kita hanya boleh memilih. Yang memilih adalah Allah. Maka kita berserah diri kepada Allah. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita berharap menjadi orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ada kekurangan, mohon maaf. Ada kesalahan, mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari kami. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.